Elshinta Semarang News and Talk. Elshinta News and Talk. Pendengar, kenaikan harga Pertamax atau BBM non-subsidi gasolin RON 92 menjadi 12.500 per liter dari harga sebelumnya Rp9.000 per liternya berdampak dengan adanya sebagian masyarakat yang beralih menggunakan Pertalit. Hal ini tentunya akan membuat tingkat konsumsi Pertalit mengalami peningkatan. Belum lagi ke depan Pertamina akan menghadapi mudik lebaran. Sementara itu Pertamina pun menghimbau agar masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax series. Bagaimana kondisi stok BBM Pertamina di tengah potensi migrasi BBM yang dilakukan oleh masyarakat saat ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Area Manager Communication, Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa bagian Tengah, Brasto Gali Nugroho. Elshinta News and Talk. Pak Brasto, penjelasan atas kenaikan harga Pertamax ini kepada masyarakat bagaimana sebenarnya kondisi saat ini, Pak Brasto? Baik, terima kasih. Jadi dari Pertamina Patra Niaga berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak yang kami menyesuaikan harga Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liternya per 1 April 2022, dan kenaikan itu juga kami juga melihat ini ya, kondisi perekonomian masyarakat juga di tengah pandemi COVID-19. Meskipun kita sesuaikan harganya, tetapi harga yang setelah penyesuaian juga sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian dari Pertamax itu sendiri. Seperti kita lihat di negara-negara tetangga, harga-harga BBM jenis RON 92 kayak Myanmar itu sudah 16.600, Kamboja 16.600, Filipina 18.900, Singapura bahkan Rp30.800 per liternya. Nah, mengapa harganya perlu kita sesuaikan? Karena harga minyak dunia juga naik dari awal tahun 2021 itu sekitar 40 hingga 50 US dollar per barel, saat ini menjadi sekitar sudah di atas 100 USD per barel. Nah, dan juga Indonesia ini kan kalau dulu adalah negara eksportir minyak ya, saat ini kita adalah negara net importer minyak bumi. Demikian, Mas. Ya, kenaikan ini apakah memang bersifat sementara menyesuaikan dengan harga minyak dunia, ataukah ini akan berlangsung cukup lama, dalam artian jika nanti turun harganya pun akan tetap, Pak Brasto? Yang jelas untuk tekan harga, kami masih menunggu kebijakan dari kantor pusat. Yang jelas tentunya harga ini akan dievaluasi secara periodik. Begitu. Jika nanti ada kenaikan kembali dengan harga minyak dunia, apakah ada kemungkinan untuk Pertamax kembali mengalami kenaikan harga juga, Pak Brasto? Tentunya itu akan dievaluasi, dan kita perlu koordinasi juga dengan pemerintah, dengan stakeholder terkait ya. Sebagai informasi tambahan bahwa ini Pertamina menyesuaikan harga dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 itu kan 1 April ya, Mas ya? Ya, betul. Sementara SPBU non Pertamina, kompetitor kami, sebenarnya sudah menaikkan harga itu lebih jauh, bahkan sejak awal tahun 2021, udah awal tahun lalu nih sudah naik. Dan kita baru saat ini sudah setahun ketinggalan dengan kompetitor, dan tapi ya nggak apa-apa, itu kan memang kita juga kemarin juga masih bersama pemerintah masih memandang bahwa kita perlu menjaga kestabilan harga karena juga lagi di tengah pandemi, terus kita melihat juga kondisi perekonomian masyarakat gitu. Ya, kemudian kalau secara ini ya, secara kehargaan atau keekonomian ya, sebenarnya kalau untuk harga Pertamax sendiri, sebenarnya kalau secara real begitu harganya berada di angka berapa? Karena sebelumnya tersiar kabar akan dinaikkan mencapai 16.000. Betul tidak, Pak Brasto? Ya, harga keekonomiannya sekitar itulah ya. Tetapi memang harga yang saat ini kita jual Pertamax itu memang jauh di bawah harga keekonomian.
Oh begitu. Apa yang menjadi penyebab dari Pertamina memilih angka 12.500, tidak benar-benar melepas Pertamax dengan harga 16.000 begitu sesuai dengan keekonomian pasar, Pak Brasto? Tentu ya tadi kami melihat bahwa saat ini masih kondisi pandemi, terus kemudian juga kita lihat juga perekonomian masyarakat gitu ya. Jadi kita memilih harga 12.500 juga, itu juga sudah berdasarkan koordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Ya, dampak dominonya atau efek dominonya Pak Brasto, jika nanti kemungkinan atau sudah dinaikkan ya harga Pertamax ini, kemungkinan dari masyarakat yang kategori menengah ke bawah, kalau yang bawah bisa menggunakan Pertalite, tapi kalau yang menengah biasa menggunakan Pertamax, kemudian ketika dinaikkan akan ada migrasi dari Pertamax ke Pertalite begitu. Apa antisipasi yang dilakukan oleh Pertamax? Tentunya permintaan Pertalite ini akan semakin lebih banyak, Pak Brasto. Yang jelas Pertalite sebagai BBM dan Hulu ya, kemudian Pertamax itu kan tahun 2, kami yakin bahwa konsumen Pertamax itu adalah konsumen yang yang melihat terkait dengan kualitas BBM dan juga terkait dengan ramah lingkungan dari produk BBM itu sendiri, dan kami yakin konsumen Pertamax ini adalah konsumen yang loyal terhadap BBM Pertamax, dan mungkin ya seandainya pun ada peralihan yaitu tentu tidak besar ya, dan harapannya kami mengimbau kepada konsumen, kepada masyarakat yang memang mampu ya, dan juga menggunakan kendaraan modern yang memang terkini gitu ya, bisa menggunakan produk Pertamax seri sesuai dengan spesifikasi kendaraannya. Tapi kalau berdasarkan catatan dari Pertamina bagaimana? Apakah permintaan Pertamax saat ini tetap sama begitu sebelum dinaikkan begitu, dan juga permintaan untuk Pertalite apakah tetap sama, tidak ada perubahan, Pak Brasto? Yang jelas ini kan baru beberapa hari ya setelah penyesuaian harga. Tentu kami masih monitor kondisi di lapangan. Tentunya kan kalau kemarin Sabtu Minggu transportasi lebih sedikit daripada ini ya, lebih sedikit daripada ketika hari biasa ya, dan tentunya kami masih memonitor perkembangannya, dan kami berharap masyarakat yang selama ini loyal terhadap Pertamax masih tetap juga menggunakan Pertamax, karena kami juga memiliki program-program untuk Pertamax series yang bisa dilihat di aplikasi My Pertamina. Baik. Terkait dengan ketersediaan Pertalite bagaimana, Pak? Karena kita coba beberapa di media sosial itu juga cukup banyak, Pak, untuk kabar bahwa Pertalite ini kosong di sejumlah SPBU seperti di Pati begitu. Dengan kenaikan Pertamax berarti kalau memang Pertalite kosong, tentunya masyarakat secara otomatis semacam kayak dipaksa untuk membeli Pertamax dong, Pak. Sebenarnya gini, pertama ketahanan stok untuk Pertalite itu kita tinggi, mendekati angka 11 hari. Itu belum masuk stok Pertalite yang ada di kilang maupun yang sedang dalam pengantaran melalui kapal. Nah, dan terkait dengan tadi yang disebutkan, itu mungkin bisa kita tanyakan ya di SPBU mana, karena tidak dipukul rata satu kota satu kabupaten ya, mungkin hanya 1-2 SPBU. Dan kendalanya bukan karena pasokannya yang kurang, tetapi bisa nanti kita perlu lihat case by case-nya, bisa sedang dalam pengantaran atau mungkin hal yang lainnya. Tapi saat ini kondisinya berapapun yang diminta oleh SPBU kita layani, jadi tidak ada pembatasan Pertalite gitu untuk SPBU. Ya, saya sebutkan saja ya beberapa SPBU di Kabupaten Pati saat ini pada hari Jumat kemarin terpantau kosong untuk Pertalite, yakni di SPBU di sepanjang Jalan Pati Tayu begitu, kemudian di SPBU Desa Sendang Rejo Kecamatan Tayu di Kabupaten Pati. Itu salah satu contoh saja begitu, Pak. Apakah memang untuk Pertalite ini dikarenakan permintaan yang meningkat atau bagaimana, Pak, sehingga beberapa SPBU sampai mengalami kosong Pertalite? Kalau seperti ini masyarakat dong, Pak, yang nanti akan terpaksa membeli BBM jenis lainnya dengan harga yang lebih tinggi, Pak.
Sebentar, saya cek di Ya. aplikasi ya untuk Baik. SPBU sembari kita menunggu yang jelas. Ya. Jadi itu jam berapa dan tentunya kita sudah ini ya. Ada tanggal 1 minggu. April kemarin, waktu 1 April. bertepatan dengan kenaikan Ya. Pertamax kemarin, Pak. Dan juga Sabtu Minggu kemarin kita sudah pasok ke SPBU itu, bahkan integrated terminal Semarang beroperasi 24 jam dan terminal lain juga beroperasi hingga hingga pasokannya bisa terlayani. Yang jelas Ya. pasokan di akhir pekan kemarin kita layani ke SPBU itu sesuai dengan permintaan. Jadi tidak ada pembatasan penyaluran. Ya. Semua dikirim dan tidak ada masalah. Ketahanan stoknya juga bagus. Gitu. Jadi memang seandainya memang stoknya misal sedang sedang Kosong. sedang dalam perjalanan, Ya. sesuai dengan permintaan yang mungkin meningkat ya. Tapi kan tentu setelah itu langsung kita setelah SPBU order langsung kita kirim. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Baik. Tetapi tentunya ada SPBU yang lain yang konsumen juga bisa ini ya. Bisa beralih pindah SPBU begitu ya? Ya kan, sebenarnya tidak hanya itu aja kan. Baik. Tetapi dari Pertamina dalam hal ini menjamin ya ketersediaan Pertalite jika memang masyarakat banyak yang beralih ke Pertalite nantinya, Pak Brasto. Ya, kesediaan Pertalite kita jamin, stoknya ada meskipun itu sekarang menjadi BBM penugasan ya, tapi kita salurkan juga sesuai dengan permintaan dari pasar ya. Baik, Pak Brasto, kalau menjelang Lebaran ini apakah juga ada penambahan stok, Pak? Untuk menjelang Lebaran, untuk stok kita build up stok ya di fuelnya. Contoh untuk Pertamax saja kita ketahanan stoknya 16 harian. Kemudian Dex itu justru malah 50 hari. Kemudian Dexlet 30 harian dan solar 19 harian. Ini belum termasuk stok yang ada di kilang maupun yang sedang dalam pengantaran kapal. Dan dengan stok-stok tersebut bisa untuk mencukupi kebutuhan di Ramadan maupun Idul Fitri. Nah, biasanya peningkatan kebutuhan itu ada terjadi menjelang Idul Fitri. Ya, ketika Menjelang mudik Idul Fitri, biasanya banyak sekali itu masyarakat yang mudik. Silakan. Ketika mudik, dan nanti tentunya seperti biasa kami membentuk satgas untuk Ramadan dan Idul Fitri yang akan dibentuk bertugas sekitar 2 minggu hingga sebelum Idul Fitri dan 2 minggu setelah Idul Fitri. Nah, untuk estimasinya lagi kami susun. Tentunya kami melihat tren-tren tahun sebelumnya maupun juga tren-tren terbaru ya terkait dengan itu, dan kita monitor nih untuk penyaluran di SPBU ini. Kita monitor melalui aplikasi monitoring SPBU itu ada, kita punya. Jadi ini kebetulan mungkin ini karena lagi online ya, jadi saya mau buka aplikasinya lewat HP juga. Jadi tadi muter-muter nih, kalau nggak offline. Masyarakat bisa memantaunya juga tidak, Pak? Barangkali nanti ketika mudik begitu ingin mengisi BBM, di depan ada pom bensin, ternyata takutnya ternyata kosong begitu. Bisa mengecek juga tidak sih masyarakat agar ketika akan merencanakan untuk berhenti mengisi BBM begitu bisa tepat begitu, bisa sesuai? Kalau itu ini aplikasi internal, internal, baik. Terus tentunya kalau untuk ketika mau Idul Fitri, ketika mau mudik, kita punya pertama itu kita ada penambahan fasilitas ya. Fasilitas itu kayak kalau di jalur tol kita punya, kita tambah shopnya, kita tambah SPBU modular gitu ya. Terus yang mobile juga ya. Yang mobile, terus juga kita punya seandainya nih misal ketika mudik di jalan kehabisan BBM, bisa ke Pertamina Call Center 135 untuk bisa diantar Pertamina Delivery Service. Memang belum semua kota kabupaten, tapi di beberapa tempat sudah ada Pertamina Delivery Service gitu ya. Nah, nanti bisa diantar untuk BBM jenis Pertamax series untuk ataupun Dex series ya. Nah, itu
terkait dengan PDS, Pertamina Delivery Service. Dan untuk SPBU, untuk tadi BBM, kami memiliki model ini ya. Kalau model biasanya itu SPBU order, baru H+1-nya kita kirim ke SPBU tersebut. Nah, kalau di ketika mendekati Idul Fitri, kita punya model-model terobosan agar pengiriman itu bisa lebih cepat dilakukan kepada SPBU ketika SPBU tersebut membutuhkan. Itu. Nah, tapi tentunya ketika misal konsumen atau masyarakat menemukan informasi-informasi ya, atau mungkin pertanyaan atau terkait dengan misal ternyata ada sesuatu di SPBU, silahkan bisa menghubungi Pertamina Call Center 135 agar bisa kami tindak lanjut segera. Ya, baik. Pak, kalau untuk ketersediaan LPG Pak menjelang Ramadan ini bagaimana Pak? Apakah memang saat ini sudah semua mencukupi Pak Brasto? Kalau LPG kita menyalurkan sesuai dengan kuota dari pemerintah ya. Dan alhamdulillah di regional Jawa bagian tengah kita punya depot LPG, LPG terminal itu ada di Cilacap. Di Semarang itu ada di Tanjung Mas, temporary terminal LPG dalam bentuk floating kapal. Kemudian Opsiko juga ada di Semarang, dikelola oleh pihak ketiga. Kemudian kita ada LPG terminal di Rembang. Nah, keempat terminal LPG tersebut mensuplai LPG di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan kondisinya bagus, dan nanti ketika menjelang Idul Fitri seperti biasa tentu ketika dibutuhkan tambahan kita bisa pasok LPG fakultatif berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah. Nah, perlu diketahui bahwa proporsi LPG secara nasional itu untuk LPG 3 kilo itu 93%, LPG non subsidi itu 7%. Untuk di Jawa Tengah justru lebih tinggi lagi, sekitar 94-95% itu proporsi untuk LPG subsidi. Dengan demikian berarti pengguna LPG subsidi itu adalah majority di Indonesia. Nah, ini kita mengimbau ya pengguna LPG yang memang dia berasal dari kalangan mampu atau usaha di atas level usaha mikro ya, untuk bisa beralih menggunakan LPG non subsidi. Karena apa? Karena masa iya masyarakat miskinnya ada 93% gitu kan. Nah, itu yang pertanyaan berlaku juga tadi untuk BBM ya. Kami justru mengimbau nih untuk yang pengguna yang dulu menggunakan Pertalite untuk bisa beralih menggunakan Pertamax series. Meskipun ada penyesuaian harga, tetapi kan memang ada bulan ke bulan terkait dengan produk Pertamax series tersebut. Baik. Kemudian tadi dikatakan LPG yang subsidi begitu dominan atau mayoriti di Indonesia ini, apakah memang tidak menjadi evaluasi tersendiri bagi Pertamina agar nanti penyalurannya juga bisa tepat sasaran, agar subsidi atau uang rakyat ini tidak terbuang dengan yang tidak tepat sasaran itu Pak Brasto? Baik, terima kasih. Jadi memang yang saat ini yang kami dengar adalah sudah ada wacana untuk subsidi. Itu bukan ke subsidi barang, dalam artian bukan ke subsidi LPG-nya, tapi ke subsidi orang yang memang butuh subsidi. Berarti saya contohkan BLT minyak goreng seperti yang kemarin diumumkan oleh Pak Jokowi, begitu? Ya, modelnya seperti, tapi itu keputusannya ada di pemerintah pusat ya. Jadi selaku operator kami intinya kami mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Nah, sehubungan dengan kuota LPG ini kan juga ditetapkan oleh pemerintah pusat ya. Kuota LPG-nya sekian berdasarkan juga masukan dari pemerintah daerah. Nah, tentunya kami sebagai badan usaha, kami bukan regulator, kami badan usaha yang tentunya kami mengikuti apa kata regulator. Nah, untuk pengawasan itu sendiri di daerah diawasi oleh dinas yang ditunjuk oleh kepala daerahnya, biasanya adalah Dinas SDM dan Disperindak. Begitu. Pak, saya mau silakan. Silakan Pak Brasto. Dan tentunya pengawasan oleh pemerintah daerah itu tentu juga didukung oleh beberapa instansi seperti kepolisian. Pertamina juga pengawasan yang dilakukan. Iya. Pak, saya mau klarifikasi Pak ya. Saya kutip dari CNN Indonesia dan beberapa media juga
ada memberitakan hal yang sama bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan Menko Marinvest ini mengindikasikan untuk BBM jenis Pertalite dan juga LPG dikabarkan juga akan menyusul naik. Kalau LPG disebutkan kalau tidak Juli ya September, tetapi kalau untuk Pertalite dari Pak Luhut belum mengungkap kapan akan ada kenaikan. Betul tidak ada rencana itu, Pak Brasto? Tentunya gini, ini mungkin lebih tepat ditanyakan ke Pak Luhutnya ya. Tapi dalam hal ini kan Pertamina yang menjadi pelaksananya kan? Ya, cuman harga untuk LPG 3 kg juga nanti Pertalite ya, nanti juga monggo itu kita ketika pemerintah sudah memutuskan ya kita manut ya, karena BBM penugasan itu kan Pertalite itu kan sekarang menjadi BBM penugasan yang ditugaskan oleh Kementerian SDM, dan tentu BBM penugasan itu berarti apa? Berarti juga pemerintah menanggung APBN kan? APBN itu kan ranahnya ada di pemerintah. Kemudian solar subsidi itu kan juga ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Nah, memang solar itu subsidi, pertama itu penugasan, meskipun beda kata tapi juga sebenarnya sama. Dikasih kompensasi atau subsidi gitu ya. Nah, LPG juga disubsidi. Harga LPG kalau di Jawa Tengah saat ini di tingkat pangkalan kan 15.500. Karena kabarnya LPG belum naik dari 2007 begitu. Iya, udah lama sekali nih. Berarti benar ada kabar seperti itu, Pak Brasto? Lebih tepat ditanyakan ke yang kalau kami sih ikut aja apapun keputusan dari pemerintah. Oh, begitu. Baik. Terakhir Pak, apa yang akan diimbaukan kepada masyarakat di tengah keharusan dari Pertamina ini menaikkan harga Pertamax kemarin, Pak? Yang jelas pertama penyesuaian harga Pertamax tersebut memang mau tidak mau kita lakukan ya, mengingat kondisi minyak dunia dan juga mengingat bahwa Indonesia ini adalah negara net importer. Kita banyak mengimpor minyak ya dari luar ya, jadi kita harus mengikuti harga minyak dunia. Dan perlu kami tekankan kembali bahwa Pertamax ini kita sesuaikan itu tertinggal 1 tahun dibandingkan dengan kompetitor kami, gitu ya. Kompetitor sebenarnya udah sejak lama, dan bahkan kalau di Jawa Tengah itu ada SPBU mini kompetitor, bukan hanya milik Pertamina, dan itu harganya sesuai dengan harga pasar mereka menjualnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang justru kami harapkan adalah bukannya dari konsumen Pertamax beralih ke Pertalite, tapi justru konsumen Pertalite beralih ke Pertamax. Karena apa? Karena Pertamax itu adalah BBM yang berkualitas dan ramah lingkungan, yang tentunya ini Pertamax ini mengalami peningkatan konsumsi sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 ini. Jika di tahun 2019 ini proporsinya dibandingkan BBM lainnya itu hanya 11%, di tahun 2022 ini sudah meningkat menjadi 21%. Dan tentunya itu menunjukkan bahwa Pertamax ini semakin diminati oleh konsumen. Baik, Pak Brasto, terima kasih banyak ya atas waktunya dan penjelasannya pada siang hari ini. Sehat selalu, Pak Brasto. Ya, terima kasih, sehat selalu. Demikian mendengar Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho. Elshinta Semarang News and Talk.